warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan kakak Nur Fajaria. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan. Selamat menyaksikan. Nah, akhlak terpuji terhadap tetangga. Tetangga adalah orang yang tinggal berdekatan dengan kita, baik yang tinggal di samping, di depan, maupun belakang rumah kita. Tetangga termasuk orang yang paling dekat setelah keluarga. Mereka bersedia menolong apabila kita memintanya. Tetangga merupakan keluarga kedua kita. Tetangga dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tetangga baik dan tetangga buruk. Apabila kamu menemui tetangga yang baik, maka berbahagialah. Mereka akan memperlakukanmu dengan baik, sehingga kamu merasa nyaman. Namun, jika kamu memiliki tetangga yang buruk, jangan berkecil hati. Berilah nasihat dan doakan mereka agar mendapatkan hidayah dari Allah. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan pahala kebaikan atas perbuatanmu. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, yaitu "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarih", riwayat Muslim. Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berlaku baik terhadap tetangganya. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh memiliki akhlak yang baik terhadap tetangga. Adapun adab terhadap tetangga yaitu ihsan terhadap tetangga. Ihsan berarti berbuat baik terhadap tetangga. Berbuat ihsan kepada tetangga wajib dilakukan. Adapun menambah rasa persaudaraan dengan tetangga dapat dilakukan dengan cara lemah lembut, memulai berbuat baik dan mengucapkan salam atau menyapa. Hak-hak tetangga antara lain, jika sakit hendaknya dijenguk. Jika meninggal dunia, ikut dalam pengurusan jenazahnya. Jika membutuhkan bantuan, bantulah semampu kita. Jika mengalami kemiskinan, cukupilah kebutuhannya. Jika memperoleh kebaikan, ucapkan selamat kepadanya. Jika mengalami musibah, datangi untuk menyampaikan rasa duka. Jumhur ulama berpendapat bahwa terdapat 4 kesempurnaan berbuat baik terhadap tetangga, yaitu senang dan bahagia dengan apa yang dimilikinya, tidak tamak untuk memiliki apa yang dimilikinya, tidak mengganggunya, dan sabar menghadapi gangguan tetangga. Yang kedua, yaitu tidak mengganggu tetangga. Sebagai muslim yang baik, kita tidak boleh mengganggu ketenangan dan hak orang lain. Kita diperintahkan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dengan tetangga. Misalnya, tidak membuat keonaran dengan tetangga dan tidak menghina tetangga dengan perkataan atau perbuatan. Tetangga dalam Islam dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, tetangga muslim yang masih memiliki hubungan kekeluargaan. Tetangga ini memiliki 3 hak, yaitu hak sebagai tetangga, hak sesama muslim, dan hak kekerabatan. Yang kedua, tetangga muslim. Tetangga semacam ini mempunyai 2 hak, yaitu hak sebagai tetangga dan hak sesama muslim. Yang ketiga, tetangga kafir. Tetangga semacam ini hanya mempunyai 1 hak, yaitu hak bertetangga. Dengan tetangga non-muslim, kita dianjurkan untuk berhubungan dengan baik dan tidak boleh mengganggunya. Kita juga diperbolehkan kerjasama dalam kegiatan sosial. Adapun dalam hal ibadah dan akidah, dilarang bekerja sama. Selanjutnya yaitu akhlak terpuji terhadap lingkungan. Lingkungan adalah segala sesuatu di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tak bernyawa. Manusia adalah khalifah di bumi yang bertugas mengelola alam dan melestarikan lingkungan. Manusia diperintahkan berbuat baik terhadap lingkungan, baik tempat tinggal, belajar, bermain, maupun alam di sekitar. Islam mengajarkan akhlak terhadap lingkungan. Misalnya, seorang tidak dibenarkan memetik bunga sebelum mekar atau mengambil buah sebelum matang. Hal itu berarti tidak memberi kesempatan kepada makhluk tersebut untuk mencapai tujuan penciptaannya. Berikut beberapa adab terhadap lingkungan yang hendaknya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di antaranya, tidak mencemari lingkungan, menjaga lingkungan, menjaga kebersihan, menghidupi lahan yang mati, ihya al-mawat, tidak boros, dan menjaga kelestarian lingkungan.
Adab terhadap binatang. Binatang adalah makhluk hidup yang memiliki beberapa persamaan dengan manusia. Binatang membutuhkan tempat tinggal yang layak dan juga membutuhkan makanan serta minuman. Islam mengajarkan umatnya untuk berperilaku baik terhadap binatang. Adapun adab Islami terhadap binatang antara lain mengasihi dan menyayangi binatang dengan memberi makan, minum, dan merawatnya, melindungi binatang yang dilindungi negara, tidak menyiksa binatang, menyembelih binatang sesuai ketentuan Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru khijanatahaihi illa umamu amsalukum ma farratna fi kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat juga seperti kamu. Tiadalah kami alfakan sesuatu pun dalam Alkitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. Quran Surah Al-An'am ayat 38. Menjaga ekosistem habitat binatang, tidak menjadikannya sebagai binatang aduan. Yang kedua, adab terhadap tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Di antara manfaat tumbuhan adalah sumber makanan, sumber oksigen, dan sumber kesejukan alam. Selain itu, tumbuhan juga bermanfaat untuk mencegah berbagai bencana seperti banjir, erosi, abrasi, dan tanah longsor. Maka dari itu, manusia diperintahkan untuk menyayangi tumbuhan agar kehidupan tetap berjalan dengan baik dan indah. Adapun adab yang baik terhadap tumbuhan antara lain sebagai berikut: menyirami tanaman setiap hari, memberi pupuk agar tanaman dapat tumbuh subur, reboisasi terhadap hutan gundul, menanam pohon di pantai agar tidak abrasi, melakukan pencakokan dan penyemaian terhadap bibit, tidak menebang hutan sembarangan, menjaga kelestarian tumbuhan. Nah, itu tadi adab terhadap tetangga dan lingkungan. Kita sebagai seorang muslim hendaknya selalu berperilaku baik terhadap tetangga maupun lingkungan. Nah, itu tadi materi tentang adab terhadap tetangga dan lingkungan. Semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.